Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati. Perkenalkan, saya Serina Fiansyah, perwakilan dari SMK Negeri 69 Jakarta. Pada perdebatan kali ini mosinya adalah di daerah rawan bencana. Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan dengan relokasi. Pertama, saya akan mendefinisikan mosinya terlebih dahulu. Pertama, yang dimaksud dari rawan bencana berarti di daerah atau di suatu desa atau kota yang dimana daerah tersebut dalam kondisi gawat ataupun berbahaya yang kemudian berpotensi tinggi untuk mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan lain-lainnya. Bencana adalah hal yang tidak bisa diketahui secara spesifik kapan bencana itu akan terjadi, di mana bencana itu akan terjadi, dan benar-benar apakah bencana itu akan benar-benar terjadi. Lalu yang kedua, maksud dari negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana berarti sebaiknya negara menentukan strategi atau langkah yang paling bijak untuk mencegah terjadinya bencana dan juga senantiasa berupaya untuk mengurangi resiko bencana. Contohnya dari pencegahan yaitu misalnya pemerintahan mengidentifikasi wilayah mana saja yang rawan terhadap bencana. Kemudian pemerintahan melakukan aksi yang berupa pembuatan misalnya infrastruktur atau infrastruktur yang tahan bencana seperti tahan gempa, tahan gempa bumi, dan tahan banjir dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, maksud dari relokasi. Relokasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk memindahkan masyarakat dari penduduk yang tinggal di daerah yang rawan atau yang terjadi bencana di daerah yang lebih lalu dipindahkan ke daerah yang lebih aman dan tidak terlalu berpotensi untuk terkena bencana. Namun pastinya proses relokasi adalah proses yang tidak mudah karena proses relokasi pemerintahan harus memikirkan apakah daerah tersebut benar-benar aman untuk penduduknya dan memberikan akses kehidupan baru untuk penduduk yang dipindahkan tersebut, seperti harus membangun sekolah baru, membangun pekerjaan baru yang pastinya membutuhkan dana yang besar untuk melakukan relokasi tersebut. Maka dengan tegas saya menyatakan bahwa saya setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Mosi ini perlu dibahas agar pemerintahan dapat menentukan langkah apa yang paling tepat untuk mencegah bencana. Pemerintahan jadi mempunyai kesiapan yang matang saat bencananya sudah benar-benar terjadi, karena tidak ada satupun orang yang dapat mengetahui secara spesifik kapan dan bagaimana bencana akan terjadi jika tidak ada mitigasi. Saya memiliki dua argumen utama dalam mosi perdebatan kali ini. Argumen saya yang pertama, jika pemerintahan lebih mengutamakan relokasi, maka pastinya pemerintahan harus mempersiapkan biaya yang besar dan tanggung jawab yang besar untuk upaya tersebut. Kenapa harus mempersiapkan biaya yang besar? Karena jika penduduk dipindahkan dari daerah baru, kemudian dipindahkan pemerintahan dari daerah lama dipindahkan ke daerah yang baru, pastinya di daerah tersebut juga harus dibangun akses kehidupan yang baru seperti sekolah baru, lapangan pekerjaan baru, dan lain sebagainya. Biaya untuk membangun akses kehidupan harus disesuaikan dengan seberapa banyak wilayah yang rawan akan bencana. Banyak, apalagi di daerah pedesaan pastinya banyak sekali yang wilayah tersebut benar-benar rawan, dan pastinya dengan hal tersebut pemerintahan harus memiliki biaya yang besar. Dan biaya pembangunan akses pendudukan juga berbeda-beda setiap wilayahnya. Ada yang cenderung lebih mahal, ada yang cenderung lebih murah, dan jika pemerintahan belum memiliki dana yang cukup dan pemerintahan memutuskan untuk membangun relokasi tanpa memikirkan ke depannya, dan ini akan menimbulkan dampak negatif atau dampak yang buruk. Misalnya tidak sesuai dengan standar untuk membangun sekolah. Misalnya dia walaupun dananya belum cukup, dia nekat untuk membangun sekolah baru, lalu kemudian sekolah barunya itu dibangun dengan seadanya, dengan fondasi yang tidak kuat misalnya, dan justru dengan hal ini malah mendapatkan bencana yang baru, misalnya dari sekolah itu menjadi rubuh dan malah mengakibatkan merenggut nyawa. Kedua, argumentasi saya yang kedua yaitu jika pemerintahan
sudah melakukan relokasi, maka penduduk seharusnya jadi harus membangun kembali relasi dan jaringan sosial di daerah baru tersebut. Setiap orang memiliki waktu yang berbeda-beda karena setiap orang memiliki kepribadian dirinya yang berbeda-beda. Ada yang gampang untuk beradaptasi dan juga ada yang sulit untuk beradaptasi. Dia yang sulit beradaptasi membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak waktu yang sebentar. Akibatnya mereka jadi mengalami dampak psikologis. Mereka jadi stres karena mereka khawatir kalau misalnya mereka tidak bisa beradaptasi di lingkungan baru. Mereka jadi khawatir apakah mereka bisa mendapatkan pekerjaan baru di lingkungan yang baru, sedangkan mereka susah untuk bersosialisasi. Bersosialisasi adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dan pastinya mereka juga kesehatan mental mereka jadi terganggu. Mereka jadi cemas, menjadi sering stres tentang lingkungan barunya. Mereka juga terkadang malah justru orang yang sulit beradaptasi di lingkungan sekitarnya justru malah dijauhkan oleh lingkungan baru tersebut. Misalnya orang di lingkungan baru merasa kayak dia susah untuk beradaptasi, maka dia malah jadi mengintimidasi, malah jadi tidak mau untuk bersosialisasi dengan orang tersebut. Ketidaksesuaian antara kebiasaan lama yang dilakukan penduduk di wilayah sebelumnya dan kebiasaan baru juga menjadi dampak yang buruk dari langkah relokasi ini. Dengan relokasi juga dapat menimbulkan pertentangan antara penduduk lama dengan penduduk baru, karena penduduk lama dan penduduk baru memiliki kebudayaan yang berbeda, memiliki kebiasaan yang berbeda. Penduduk lama memiliki budaya misalnya dari wilayahnya berbeda dan dia jadi merasa kayak budaya orang tersebut tuh baru, jadi dia tidak mau masuknya budaya baru di lingkungan mereka. Lalu terkadang penduduk lama memiliki kebiasaan hidupnya yang berbeda. Misalnya penduduk baru di lokasi tersebut itu tuh cenderung lebih jorok dibandingkan penduduk lamanya. Penduduk lamanya suka untuk menjaga lingkungan, melindungi lingkungan gitu. Dan sedangkan penduduk barunya tidak suka dan sukanya kotor atau kegiatan atau hal yang dilakukannya itu berbeda lah, membawa dampak negatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam perdebatan kali ini. Saya sebagai tim pro, saya merasa bangga. Terima kasih.